Orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasul, apa yang akan dilakukan Allah terhadap gunung-gunung itu pada hari kiamat nanti. Itu diturunkannya Al-Quran, dan itulah panggilan Rasul Muhammad SAW. Watuba liman ta'amara Al-Quran, berbahagia pula orang yang ada pada dirinya menghafal, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Watuba liman lisanahu ta'allamu lisanahu bil-Quran. Berbahagialah orang itu yang lisannya selalu berkata-kata membaca ayat-ayat Allah. Subhanallah. Hadalika naqussu 'alaika min anba'il qawmi ma qad sabaqa wa qad atayna min ladunka dzikra. Dalam surah Toha sungguh yang lalu saya menjelaskan percakapan Fir'aun, Nabi Musa dengan Fir'aun, tentang dakwah Nabi Musa yang menyampaikan risalah Allah, dan itu semuanya diungkap di dalam Al-Quran. Qasasil anbiya, kisah para nabi itu dimusahita ibu Adam untuk mengokohkan hatimu. Bahkan wajah bil haq, di dalamnya akan datang muncul kebenaran, wa mau'idah, dan tuntunan pelajaran, wa dzikra, dan peringatan lil muttaqin, bagi hamba-hamba yang bertakwa. Karenanya Allah sampaikan tidak ada dosa yang paling besar di hari kiamat itu man anhu, orang yang berpaling dari Al-Quran, fa innahu yaumul qiyamati wizra, dan sebesar-besarnya dosa yang ditipu pada hari kiamat adalah dosa orang itu berpaling, mengingkari, bahkan menentang Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Quran juga mengingatkan perjalanan hidup manusia. Lebih tegasnya Allah menjelaskan rukun iman yang kelima. Iman pada Allah, iman pada malaikat. Malaikat adalah yang menyampaikan wahyu Allah. Wa rusuli, dan iman kepada wa kitabnya, dan iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusuli, dan iman kepada putusan Allah. Itulah yang menerima wahyu Allah. Di dalam wahyu Allah ini pula menjelaskan tentang wabil yaumil akhir. Rukun iman yang kelima adalah ada harinya kiamat, hari perhitungan. Dan disitulah ayat menjelaskan kajian di subuh ini tiada lain bahwa akan menjelaskan kondisi bumi dan gunung-gunung dan manusia pada hari kiamat. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka orang-orang musyrik Mekah akan bertanya kepadamu wahai Rasul. Asbab nuzul dari ayat ini bahwa orang-orang musyrik itu bertanya kepada Rasul, apa yang akan dilakukan Allah terhadap gunung-gunung itu pada hari kiamat nanti. Yang mana sebelumnya ayat ini berhubungan bahwa Allah telah menyebutkan tentang huru hara kejadian awal kiamat itu pada ayat sebelumnya, yakni pada ayat 102. Yauma yanfa'u bisur wa nasrul mujrimina yauma idin zulqa. Pada hari ditiupkannya sangkakala. Sangkakala yang pertama itulah di dalam surah Al-Jumu'ah tadi, dalam sholat kita baca wa nutiyaw bisuri fasaiqaman bisamawati wal ila Allah. Begitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, kagetlah para malaikat yang di langit, kaget pula para malaikat yang ada di bumi, semuanya tetanan menjadi berhenti. Langit pun roboh, bumi pun meletus, gunung-gunung pada hancur, laut pun mengeluarkan isi perutnya. Maka orang-orang al-mujrim yang memanggil rukuk, dalam tafsir katakan surga itu
satu sosok wajah yang sangat dengan kecemasan, ketakutan. Azurku digambarkan, matanya pun, maaf, kita suka melihat anggur yang buruk. Itu mata mereka itu, biji matanya kayak anggur buruk, pecah dan mengeluarkan air. Ya kan, curma, seolah matanya pecah. Ditambah lagi dan wujud aswad, wajah yang hitam. Itu menunjukkan ekspresi betapa mereka cemas dan mereka takutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka pada tiupan sangkakala berikutnya, wa nubi'u faidahum qiyamun yanzurun. Maka di situ yauma yub'atsu man fil kubur, pada tiupan sangkakala yang kedua, bangkitlah orang-orang yang dari kubur itu. Ada sumber yang lalu setelah saya jelaskan, orang-orang yang beriman itu begitu bangkit dari kubur, maka mereka sudah dinantikan oleh kendaraan, yang di dalam kendaraan itu tersimpan berupa piala yang dimiliki oleh sang penunggangnya, seolah piala itu sudah menantinya. Kendaraan itu membawanya dengan melesat, dengan kecepatan sejauh mata memandang. Subhanallah. Yang mana orang lain pada hari itu bingung dan susah bagaimana akan kemana. Dan itulah mulainya dibangkitkan dari kubur dan dia digiring untuk menuju mahsyar. Pada ayat yang lalu telah dijelaskan, orang yang akan selamat pada hari itu hanya orang-orang yang mengambil perjanjian dengan Allah. Lalu orang-orang musyrik bertanya, bagaimanakah keadaan gunung-gunung pada hari itu? Ingin dijelaskan oleh Rasul Muhammad. Wahai Muhammad, bagaimanakah? Tahu enggak bagaimana Allah memperlakukan gunung-gunung itu nanti pada hari-hari kiamat? Maka pada subuh ini akan membahas kondisi bumi, gunung dan manusia pada hari kiamat. Ayat 105 sampai 112. Oh, 105 105 sampai 112. Yas'alunaka 'anil jibal. Mereka akan bertanya tentang gunung, bagaimana Muhammad yang Allah lakukan di saat gunung, di saat kiamat itu. Faqul yansifu rabbi nasfa. Sampaikanlah, jawablah kepada mereka, semuanya itu rata, sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafa. Gunung itu akan meninggalkan bekasnya, yakni qa'an safsafa. Setelah hancur lebur hanya ada bekasnya, yakni rata di tempat itu. Tidak ada lagi tempat yang rendah, tidak ada lagi tempat yang tinggi, nggak ada lagi pohon-pohonan, nggak ada lagi bangunan yang tinggi, rumput pun tidak ada. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitab. Bumi menjadi nyala dengan cahaya Allah. Wa wudi'al kitab, diletakkanlah catatan amal manusia. Wa ji'a bin nabiyyi syuhada, didatangkanlah para nabi dan para saksi sesuai dengan periode umatnya masing-masing. Rasul Muhammad di depan, di belakang umatnya. Nabi Isa demikian, Nabi Musa, semuanya dihadirkan dan memimpin umatnya masing-masing. Subhanallah. Lalu Rasul menjelaskan tentang pertanyaan tadi dari orang-orang Quraisy. La tawqi'a jawala anta. Setelah gunung itu hancur, bumi rata, tidak lagi terlihat adanya yang rendah, tidak ada lagi ada tempat yang tinggi, rata. Pantas dulu para ulama menyampaikan nanti
kiamat terjadi mengadorong gendongnya dari timur sampai barat itu tidak akan pecah saking ratanya. Ini ternyata dalam surah Al-Jum'ah 1400 tahun yang lalu Quran telah menyampaikan wahyu Allah. Wahyu Allah telah turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ashraqatil ardu bi nuri rabbil kitab. Bumi rata ngegensang, matahari sudah tidak ada dan hanya nyala di situ bumi dengan cahaya Allah, dan manusia berjalan di situ meniti dan menuju kepada panggilan Allah. Yauma idzi yattabi'una da'iila wajala wa sabil aswaqir rahmani fala tasma'u illa hamsa. Hari itu semua manusia bergegas menuju kepada sang penyeru Allah Rabbul Jalal. La iwajalah, mereka tidak ada lagi pula belok kiri kanan, jangankan melihat ke kiri dan ke kanan, mereka penuh dengan ketakutan dan merendah dan menuju kepada sang penyeru. Di situ dengan penuh ketakutan, penuh kecemasan. Ini banyak ayat yang menjelaskan. Sampai suami istri saja bertanya istrinya, wahai suamiku akan kemana? Hari ini semuanya adalah hari diharapkan dengan kerugian. Tolonglah keluarga selamatkan. Istri pun tidak mendapatkan jawaban dari suaminya. Suaminya pun di situ berjalan dengan polosnya, mata menatap ke depan, melangkah dengan terbirit-birit, dengan terburu-buru. Tapi bisa sampai kaki kanan itu bertepis dengan kaki yang kiri. Ini menggambarkan betapa orang itu pada saat itu disibukkan dengan menuju kepada sang penyeru. Takut di situ sampai abe. Apa yang dia cintai selama ini, keluarga yang dibina, harta kekayaan, semuanya itu terlupakan. Sampai bisikan istri pun menjerit-jerit meminta, wahai suamiku, ikut kemana aku ini? Suami tidak menjawab, pergi tanpa pesan. Masing-masing situ sudah tidak ada lagi tanggung jawab masing-masing, semuanya adalah memikirkan nasibnya. Subhanallah, yauma idzi yattabi'una da'iila wajala wa sabil aswatil rahman fala tasma'u illa hamsa. Tidak terdengar lagi bisikan-bisikan, yang terdengar adalah hanya bisikan kepisan kaki dengan kaki lagi. Tidak ada orang yang berkata-kata, tidak ada orang yang berbicara. Saking semuanya adalah tunduk dan rasa hina dan cemas dan takut. Yauma'idin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Hari itu tidak ada lagi manfaatnya pertolongan. Illa man adina lahu rahman, kecuali orang yang mendapatkan izin Allah, izin Ar-Rahman, wa radiya lahu qawla, dan Allah meridhoinya. Pada ayat sebelumnya ketika membahas surah Toha ayat 87, illa manit tahoda innar rahmani, ada orang yang akan selamat dan mendapatkan pertolongan pada hari itu adalah melainkan orang yang menjadikan janji dengan Ar-Rahman. Manit tahoda innar rahmani ahda, janji itulah yang akan menyelamatkan dirinya dan akan mensyafaati dirinya. Sampai para sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ajarkanlah aku bagaimana apa yang disampaikan baginda Rasulullah SAW. Orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang telah mengadakan janjinya dengan Allah. Awalnya Rasul menyampaikan, apakah kalian tidak mampu untuk berjanji dengan Allah antara pagi dan sore? Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, menjelaskan, bacakanlah ini dan ingatlah janjimu dengan Allah yang Rasulullah ajarkan. Bacakanlah tiap pagi dan sore. Orang itulah yang telah berjanji dengan Allah, yang akan selamat mendapatkan syafaatnya di hari-hari mahsyar, hari-hari kesulitan. Kalimahnya Allahumma fatir samawati wal ardi, ya Rabb, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Ahadu ilaika fil hayati dunya,
Inni ahadu ilaika ya Rabb, aku berjanji denganmu fil hayati dunya, di hadil hayati dunya, dalam kehidupan ini, bi anni asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Aku bersaksi, berjanji, itulah janjinya. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah, ditaati dan dijauhi larangannya. Illa anta, selain engkau ya Rabb, wahdaka, engkau yang maha esa, la syarika lak, tidak ada sekutu. Wa asyhadu bi anna abduka wa rasul, wa asyhadu bi anna Muhammadan abduka wa rasul, dan aku berjanji bahwa Rasul Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan. Karena itu pala takilni ila nafsi, janganlah engkau bebankan kepada diriku sendiri. Fa innaka intakilni ila nafsi tubainu, seandainya engkau bebankan hanya kepada aku segala urusan itu hanya dipikul oleh aku sendiri. Maksudnya ini mengingatkan kita, janganlah memikul beban itu sendiri, keinginan itu sendiri. Titipkanlah ya Rabb kepentinganku ini, syariatnya adalah aku yang mengerjakan, tapi hakikatnya engkau lah yang melindungi. Karena itulah subhanallah, wa inni la asiku illa birahmati ya Rabb, aku tidak bersandar melainkan segala urusan itu adalah bersandar atas rahmat kasih sayang-Mu. Beramal, sholat, puasa, jangan mengaku bahwa itu kemampuan diri, bahwa itu semua adalah berdasar atas rahmat Allah. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita pun Allah mudahkan untuk sholat subuh. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa, Allah pun memberi kesempatan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibaca pada subuh ini, surah Toha ayat 105 sampai 112 tadi. Ini semua adalah berkat Allah, dan itulah janji itu. Dan faj'alni ya Rabb, jadikanlah indaka ahdan, ini adalah janjiku denganmu ya Rabb. Tuwafiyani yaumal qiyamah, yang mana akan aku penuhi, dan engkau nanti akan menyuruhku di hari kiamat, sehingga aku termasuk hamba yang kau seru. Allah menyuruhnya, berdirilah kalian yang sudah mengadakan ahdi, yang telah berjanji denganku. Itulah tadi hadirin, begitu bangkit dari kubur, sudah disiapkan kendaraannya, dan kendaraan itu adalah kendaraan yang sudah seolah ada transaksi. Jadi itulah, yakni kita setiap pagi dan sore la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasul. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain-Mu ya Allah, yang Maha Esa, tidak ada sekutu. Dan aku pun bersaksi, berjanji bahwa Rasul Muhammad itulah adalah utusan Allah dan hamba-Mu yang mulia. Ya Rabb, dalam menjalankan urusanku tiap pagi, tiap sore ini ya Allah, janganlah Engkau pikulkan aku sendiri, sertakanlah semuanya hanya dengan karunia-Mu, dengan rahmat-Mu. Ini kita jangan polos seolah-olah kita menggarap urusannya kita sendiri. Allah lah menyertai dengan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga disitulah hamba yang telah berjanji itu akan Allah jawab dan Allah senang. Lalu mereka sampai dengan kendaraan yang dibawanya itu. Berapa kecepatan tadi disebutkan? Kecepatan kendaraan itu membawanya sejauh mata memandang. Bahasa Sunda satu bundel. Begitu melihat sejauh itulah dengan melesatnya. Orang lain di arah masa itu dengan ada yang berjalan dengan keringatnya sampai di mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai juga di lehernya. Semuanya telah tergantung amalan-amalannya. Orang-orang yang beriman subhanallah dengan melesatnya dengan kendaraan, itulah yang dijanjikan Allah. Karena itu ayat ini mengingatkan yaumaidin la tanfa'u syafa'a illa man adinahu rahman
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilmin. Allah yang Maha mengetahui. Dan disitulah wa anatil wujudil hayyul qayyum, semuanya merasa takut dan merasa hina di hadapan zat yang maha menghidupkan, lil hayyul qayyum, lil al-hayyul al-qayyum, dan yang maha menghidupkan dan terus memelihara kehidupan. Wa qad khaba man hamala dzulma. Subhanallah, sungguh rugilah orang-orang yang melakukan kezaliman walaupun sedikit, tetap itu adalah kerugian. Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan melihatnya walaupun itu sekecil apa. Ayat berikutnya 112-nya, waman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wa la hamma. Subhanallah, orang siapa yang beramal soleh dan dia pun beriman, fala yakhafu dzulman, dia tidak akan mendapati rasa ketakutan akan kesalahannya yang seolah-olah mendapatkan balasan, karena tidak juga para hamba tidak akan dia mendapatkan kerugian. Artinya disitulah amaluna amalukum, amalnya masing-masing tidak ada yang dirugikan. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, sungguh dia mulia. Banyak ayat ini dalam surah An-Naml, dalam surah-surah yang lain, Al-Ahqaf. Di situ menjelaskan bahwa innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fatanazzalu malaikah. Orang-orang yang telah mengatakan rabbunallah, bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, terus istiqomah menjaga pernyataan tadi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sumastaqamu, begitu sampai kepada finish umurnya, tatanazalul malaikat, turunlah malaikat membawa kabar gembira bahwa dirinya itu akan menghadapi kematian, sampai Allah sampaikan kepada malaikat, malaikat sampaikanlah kepada orang itu, la takhafu wa la tahzanu, kalian janganlah takut dalam menghadapi kematian ini, wa la tahzanu, jangan pula kalian takut meninggalkan alam dunia ini. Bagaimana tidak, keluarga ditinggal, harta ditinggal, kenikmatan ditinggal. Kenapa? Karena dia harus melanjutkan perjalanan ke alam mahsyar. Maut itu pindah alam dari alam dunia menuju ke alam barzakh. Di alam barzakh disitulah alam kubur, menanti sampai tiupan sangkakala pertama. Berapa lama pokok alam, hanya Allah yang maha tahu. Karena orang yang mendapatkan nikmat kubur, Allah tidurkan sampai dalam surah Yasin difirmankan, yakni kenapa aku dibangunkan, kata orang yang dikubur itu, padahal aku baru tidur sejenak, padahal dia sudah ratusan tahun. Kenapa aku bangunkan? Dan disitulah kenikmatan. Hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah janji Allah. Benarlah apa yang disampaikan oleh Rasul. Lalu dia menyatakan di situ kebenarannya dan dia mendapatkan keselamatan. Lalu di situlah dia bangun, dan begitu bangkit dari yang asman di kuburnya, tadi sudah disiapkan dengan kendaraan. Subhanallah, tabarakallah. Ini pesan dan kandungan kalam Allah dalam surah Toha yang disampaikan Allah 1000 tahun sebelum Adam diciptakan. Perjalanan anak Adam sudah difirmankan Allah. Karena tadi satu, betapa mulianya periode umat yang diturunkan Al-Quran. Yang kedua, bahagialah orang yang selalu memahami
lisannya basah dengan terus membaca tilawah Al-Quran. Karena itu hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah, insya Allah dengan petunjuk Allah ini keyakinan kita semakin mantap, mengisi waktu dapat menikmatinya dengan bersyukur kepada Allah. Amin ya Allah. Laksanakanlah luang waktu, kesempatan, jangan ada celah yang kosong, isilah dengan amal-amal yang baik. Amin. Insya Allah itu semua merupakan kekayaan kita. Sebab siapa yang mengisi waktunya dengan baik sama dengan memelihara kehidupannya. Tapi siapa yang menyia-nyiakan waktu seolah dia menyia-nyiakan kehidupan. Sebab waktu satu-satunya modal dari Allah yang diberikan. Banyak orang bersumpah demi waktu malam, demi waktu fajar, demi waktu asar, demi waktu duha. Subhanallah, itu semua adalah intinya, hei manusia, akulah yang menciptakan waktu fajar, waktu duha, waktu subuh. Di situ Allah bersumpah karena mahalnya waktu dan modal bagi manusia. Mudah-mudahan kita termasuk illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya menyampaikan saling wasiat-wasiati, mudah-mudahan kita terhindar dari manusia yang rugi di hadapan Allah, dan sebaliknya insya Allah mudah-mudahan menjadi hamba yang beruntung. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ya Rahman, di subuh yang kau rahmati ini kami bersyukuri nikmat, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, berkat rahmat-Mu karunia pagi ini kami membacakan ayat-ayat-Mu terkait dengan rukun iman, bahwa menjelaskan akan terjadinya hari kiamat, termasuk huru-haranya, termasuk kerugian manusia yang tidak beriman. Karena itu ya Allah, kokohkanlah iman kami. Aku titipkan iman kami kepada-Mu ya Allah. Peliharalah iman kami saat hidup ini sampai maut nanti ya Allah. Allahumma barik lana fi mautina ya Allah, berkailah maut kami. Wa barik lana fima ba'da maut, dan berkahi pula kami setelah maut. Waghfir lana dzunubana wa ghafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, dan satukanlah kami dengan hamba-hamba yang mulia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.